mereka masih corona. Iya di sana apa makanan Iya, gitu, makanya ada snack gini. ketika Hai minasang, apa kabar? Nama saya Roberto Masami. Selamat ketemu kembali lagi di podcast Sastra Jepang ya. Nah hari ini saya kedatangan tamu yang sebetulnya sih masih mahasiswi ya di BINUS ya. Dengan Kalen Felicia. biasa. Hai semuanya. Ya, palingnya sih itu kali kameranya. Iya sih, ini banyak nih kameranya. Oke, oke Reren, ini sebetulnya saya ngundang Reren ini hari ini, oh ya saya panggil Reren aja ya. Saya pengen tahu kan kemarin sempat dapat JAL scholarship ya. Nah, sebetulnya saya juga banyak pengen tahu ngapain aja ya di sana ya gitu. Karena memang ini banyak inceran ya anak-anak pengen ikut nih, tapi kok bisa tembus nih, gimana ceritanya nih? Siapa tahu teman-teman jadi tahu nih caranya gimana ya bisa ikut JAL scholarship dan bisa akhirnya pergi ke Jepang. Betul. Oke. Nah itu yang JAL scholarship itu waktu itu kapan ya? Itu Juni kan. Mm-mm. Juni. Tadi tuh karena saya berangkatnya tanggal 28, jadi Juni 28 sampai Juli 13 kalau nggak salah. Mm-mm. Itu 2 minggunya di sana. Tapi sebelum itu tuh jadi untuk tahun ini sebenarnya kayak agak unik katanya. Kenapa? Karena kita itu online plus offline. Oh kenapa online ya waktu itu? Nah, jadi tuh ceritanya gini, sebenarnya tahun lalu itu ada JAL scholarship program, tapi semuanya full online karena mereka masih corona. Oh. Gitu. Jadi mereka tuh nge-Zoom kan. Iya. Akhirnya pas angkatan yang aku ini kita 1 minggunya online pengenalannya. Jadi kayak bukan ospek juga sih, kayak pengenalan materinya gitu loh. Oh. Itu 1 minggu online, abis itu 2 minggunya ke Jepang. Jadi hitung-hitungannya sebulan sih sensei. 3 mingguan lebih lah. Menarik ya. Gitu. Tapi gimana ceritanya nih bisa waktu itu kan kita kasih info ya di Instagram di apa ya waktu itu ya Facebook atau di mana ya. Nah waktu itu kenapa Reren ngambil ini ya? Jadi tuh sebenarnya aku ditawarin sama Daniel Sensei. Udah tahu ya. Ikut aja nih. Iya, dibilang kamu disuruh sama kejurusan, disuruh nyoba scholarship ini. Mungkin di saat itu juga teman-teman aku yang doki, yang seangkatan itu udah pada nyoba. Yang aku bilangnya itu teman-teman yang kita dari awal udah terlihat gitu loh. Itu ada Tania, Citra, aku Audrey. Waduh. Nah, iya. Banyak saingannya Nah, ternyata. jadi Tania itu udah coba membuka. Dia nyoba membuka Citra Toyama University scholarship university to university. Jadi karena Citra udah di Jepang nih. Oh Gitu. iya. Kalau Tania kan dia gagal. Nah, jadi tuh akhirnya aku disuruh nyoba, ikut juga gitu. Ini ada scholarship satu mau nyoba nggak gitu, tapi hitungannya tuh program kan. Iya. Jadi bukan yang 1 tahun atau yang 2 tahun, bukan yang kayak gitu, yang program sebulan katanya tuh gitu. Tadinya tuh saya nggak mau karena ketentuannya harus ada N2 gitu katanya. Katanya tuh gitu, harus ada N2. Posisinya itu saya masih N4 kan sensei. Wow, gimana Saya nih masih Bu N4. ini? Saya masih N4, jadi saya ragu. Tapi akhirnya saya bilang ke mami saya, "Mami, aku ditawarin nih mau ikut scholarship gitu kan." Mami, gitu. ya terus orang tua saya kayak, "Ya udah ikut aja gitu." Maksudnya mami saya tuh gini, ketika kamu dipilih, itu berarti kamu ada potensi dong. Oh iya. Maksudnya nggak sensei nggak semena-mena milih anak yang gimana gitu kan, enggak juga. Maksudnya berarti kan kamu ada potensinya gitu. Jadi karena kamu dipilih sama kejurusan, ya udah coba aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan gagal pun ya udah itu jadi sebuah pengalaman lah, experience gitu katanya. Ya udah, terus ternyata itu saya seminggu itu hectic sensei. Apa tuh? Hecticnya tuh karena ternyata itu batas pengumpulannya tuh cuma seminggu. Oh, Semingguan gitu. Iya, jadi saya tuh dikasih taunya agak mepet. Hmm. Dan itu saya harus buat esai sama ini isi formnya. Isi Formnya. apa ya? Esainya itu yang berhubungan sama SDGs. Oh, Gitu. gitu apa ya? SDGs-nya apa? Yang saya pilih. SDGs yang saya pilih itu adalah tentang kesetaraan gender. Itu ada di salah satu tuh. Ya, jadi saya nulis tentang kesetaraan gender yang ada di Indonesia sama di Jepang, saya bandingin gitu. Nah, itu memang sebenarnya awalnya itu kan dibantu sama Momo Sensei, guru native kita. Jadi saya itu udah sodan lah.
berdiskusi. Kayaknya saya suka deh topik ini. Jadi yaudah saya ambil aja topiknya itu, saya tulis. Tapi secara bunpo atau grammar itu semuanya dibenerin sama Momo Sensei. Beneran dibenerin semuanya. Iya, semua itu dibenerin sama Momo Sensei gitu. Terus akhirnya ini singkatnya aja esainya tentang apa. Jadi saya bilang Jepang itu adalah negara maju, tapi kenapa masih ada kesetaraan gender? Sedangkan kalau ketika saya mencari data dibandingkan dengan Indonesia, yang masuk ke universitas itu lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki belakangan ini kalau di Indonesia. Sedangkan di Jepang ada kejadian di mana mau masuk ke universitas dokter itu perempuannya disengajain soalnya lebih susah biar mereka lebih gagal. Jadi yang datang itu cuma laki-laki, yang masuk itu cuma laki-laki. Tapi ini juga berhubungan sama mereka sih bilangnya karena kalau misalkan perempuan itu lebih kurang produktif. Bukan kurang produktif juga sih, bisa contohnya kalau misalnya mereka hamil harus cuti hamil. Nanti kerjanya nggak ada yang ini. Sebenarnya cukup make sense. Cuman kan agak miris aja gitu loh Sensei. Itu yang saya tulis itu esainya tuh di situ kira-kira. Kayak gitu cerita esainya. Jadi saya bilang ketika ini juga sebenarnya kayak dibantu dari Momo Sensei juga sih kata-katanya ya. Jadi Momo Sensei tuh bilang dalam kata-katanya juga ketika karena saya perempuan dan saya adalah orang yang mau ke Jepang untuk mengejar mimpi saya. Ketika saya di sana apakah saya akan mengalami ketidaksetaraan gender itu gitu loh. Jadi saya pengen ke sana langsung, pengen lihat itu ada nggak sih gitu loh. Beneran kayak gimana sih ceritanya gitu. Ya sih, tapi memang ya namanya dunia mana ya dimanapun juga. Iya pasti ada gitu. Sebenarnya saya juga kadang-kadang lucu ya kalau mungkin kan waktu di Jepang kan itu gerbong apa Jose Senyo gitu kan apa aja ya Jose Senyo. Sebetulnya juga itu salah satu usaha untuk bagaimana ya, tapi justru itu malah membuat apa ya, jadi orang malah ini wanita tuh kayak lebih di. Iya karena kalau di Jepang masih yang kayak gitu masih banyak. Kalau di Indonesia mungkin udah mulai. Ya, udah mulai sedikit gitu. Sebenarnya sih di Indonesia juga banyak sih masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang ada yang pro dan kontra sih. Iya. Tapi menarik sih tadi yang itu esainya tuh kayak gitu Sensei. Itu baru esai. Terus application formnya itu juga unik sebenarnya. Karena ditanya kayak Skina tabemono wa? Gitu. Iya, makanan kesukaan kamu apa? Yang tidak sukanya apa? Apa aja, cuma ditulis. Iya, jadi application formnya tuh kayak terus gini, pernah ke luar negeri nggak gitu. Terus abis itu kayak kalau misalkan tentang program ini apa yang kamu cari gitu loh, ditanya. Jadi tuh application formnya itu sendiri cukup panjang. Itu juga saran dari Momo Sensei. Enggak, ketik ya. Gitu. Saran dari Momo Sensei juga sih itu. Tadi apa? Yang Skina tabemono apa kirai tabemono apa? Kalau saya tuh kiranya saya bilang nggak begitu ada. Nggak ada. Wah, nato makan. Nah itu saya nggak kepikiran. Itu saya nggak kepikiran karena ya kalau nulis gitu mana kepikiran sih saya, kecuali kalau misalkan langsung dihadapkan gitu loh. Baru kepikiran gitu. Kalau misalkan langsung kayak gitu saya juga kayak ya udah saya bilangnya naik gitu. Terus dari situ kalau ski ya makanan Indonesia, Jepang juga saya masukin aja gitu. Terus juga kayak hobinya apa gitu-gitu. Dan itu memang panjang, kenapa? Karena katanya orang Jepang tuh suka sesuatu hal yang kuashiku. Yang detail. Selain memang profiling gitu ya, pengen tahu nih apa sih gitu kan. Jadi ketahuan misalnya baca novel atau anime atau apa ya mungkin cosplay gitu kan. Pengen tahu ya ngapain ya gitu. Sehari-hari hobinya. Kan kalau rutinitas oke, belajar gitu masih mahasiswi kan. Tapi kalau di luar itu ngapain ya? Nani Moshina itu kayaknya aneh gitu. Betul. Nah, abis tapi itu. Tapi hobinya apa nih? Nah, di sini hobinya saya tulisnya itu edit video. Karena kan saya suka ngedit video idol saya gitu. Iseng aja gitu, edit video, terus baca buku. Baca novel maksudnya. Iya, dokusho. Terus habis itu ya udah nih, udah selesai, udah kampeki, grammarnya bagus gitu-gitu. Saya kirim. Setelah dikirim berapa hari itu? Itu berapa hari ya? Gak lama sih Sensei. Udah mepet terus. Iya, jadi dibilangnya gini, katanya kemungkinan takes a little bit of time, dia bilang gitu lah. Akan ada makan waktu sedikit katanya gitu kan. Video itu enggak. Jadi cuman gitu enggak ya? Enggak, cuman di email yang itu semuanya langsung kirim. Terus habis itu seminggu kemudian kalau nggak salah. Seminggu kemudian itu saya dapat katanya lolos. Tapi datang interview di sini gitu. Saya ingat waktu itu. Nah, udah nih, saya kaget dong. Saya seneng kan. Nah, habis itu saya
saya kaget kayak saya lolos gitu loh. Akhirnya ya udah datang interview. Saya ingat waktu interview ini ada kelas KP itu saya bolos. Oh, tapi izin dong, nggak bolos dong. Iya sebenarnya kayak karena saya interview gitu loh. Iya, kan Jadi kayak memang ya udahlah. urusannya memang ini, tinggal bilang ke lisensi. Terus saya langsung ke jalnya. Terus saya nanya kan. Jadi tuh saya nanya ke Momo Sensei. Oh gini, ini sebelumnya nih, sebelum saya lolos, pas saya tahu lolos, saya langsung kasih tahu beberapa sensei, terus ke Momo Sensei. Momo Sensei langsung bilang, yaudah ayo kita latihan interview gitu. Latihan interviewnya cuma sehari Sensei, dan cuma 2 jam. Interview kayaknya bukan hafalan ya masalahnya. Iya, Ya, harus karena lancar, tapi. karena kan saya nggak tahu apa ya, henjinya harus gimana. Iya, kalau tanya ini jawabnya apa? Iya, karena gitu. kan hitungannya itu kayak interview, tapi kayak mensetsu. Apa sih waktu itu ditanya apa sih? Nah ini saya lanjut dulu nih Sensei. Jadi habis itu nih pas udah kayak gitu yaudah akhirnya saya kesana terus dikasih tau juga sama Momo Sensei. Kamu pakai baju kayak gini-gini ya, formal. Iya dong. Iya jadi saya pakai jas dalamnya putih sama rok yang panjang yang hitam. Wow. Terus saya masuk kan, udah saya masuk terus kayak udah nih, terus ternyata ada dua orang ojisan. Oh dari jalnya, saya maaf banget saya lupa namanya ya, tapi saya ingat mukanya. Karena nama orang Jepang kadang kalau sekali denger tuh susah diingat gitu loh maksudnya. Ya udah pas datang gitu terus saya kan ditanya kincu shitemasu ka gitu kan. Nervous gak? Gitu ya nervous gak gitu kan. Saya bilang sedikit gitu kan. Jadi dan tips lagi dari Momo Sensei, kalian harus jujur. Maksudnya? Harus jujur nih Sensei. Jujur nih. Maksudnya emang grogi gitu ya. Iya, jujur aja bener jujur gitu. Udah jujur aja, harus jujur gitu. Jadi saya grogi gitu. Terus habis itu yang jujur lagi adalah di sini kan disuruh perkenalan. Namanya siapa gitu-gitu. Terus saya kayak, "Oh iya" gitu kan. Namanya dipanggilannya siapa? Reren gitu. Karena nama saya tuh enggak ada, beda banget ya istilah dari Reren gitu loh, dari Karlen ke Reren itu kan beda gitu loh maksudnya. Oh iya, tapi kan memang gitu ya. Kadang-kadang kalau kita dipanggilnya. Nah ini ada Aris nih sama Marita nih. Nah kalau Aris sendiri dipanggilnya apa? Aris aja ya? Aris aja. Gak mungkin Riris ya? Jadi perempuan. Marita masa panggilnya Tata? Gak mungkin juga. Oh Tata bener? Iya bener. Ya makanya Indonesia tuh ambil belakangnya diulang 2 kali gitu. Saya Reren gitu. Ya udah, terus akhirnya ditanya gitu kan. Terus kayak yang saya dari mana gitu kan, kayak oh ya saya dari BINUS gitu kan, BINUS Daigaku. Terus kayak dengar ini dari siapa gitu kan. Terus, oh dari Sensei Gata disuruh. Oh ya terus saya ditanya alasan nge-obo apa gitu. Ya itu saya bilang kayak sebenarnya karena saya tuh dianjurkan gitu di Osusume. Akhirnya saya kayak terlihat menarik juga. Jadi akhirnya saya obo. Saya daftar gitu kan. Terus saya kayak ditanya itu dulu ada yang pernah nggak ikut JAL ini? Ternyata anak-anak BINUS udah ada berapa kali senpai kita itu yang pernah ikut JAL ini, yang terpilih. Iya. Ya, itu saya juga baru tahu sebenarnya. Gitu. Jadi kayaknya udah ada 2 kali, 3 kali juga gitu. Iya, sih udah waktu saya 2020. Iya, udah agak lama sebenarnya. Banyak gitu. Saya pikir wah ini Ren dapat gitu ya kan. Wah. Karena mungkin kemarin pandemi memang saya nggak dengar lagi kan, ternyata ada lagi nih gitu. Ya senang kan waktu itu. Karena sempat diberhentiin Sensei. Oh kenapa pandemi itu? Karena pandemi itu. Bisa. Ya engage-nya gimana kalau kita di sini online gitu? Makanya akhirnya terus sebelum interview agak mundur dikit ya. Saya nggak tahu kalau yang dipilih cuma 1. Oh. Jadi satu Indonesia 1 gitu loh Sensei. Oh gitu. Iya. Indonesia 1. Saya nggak tahu kan. Tapi jadi mungkin ya memang Indonesia kan banyak ya. Yang sastra Jepang kan nggak cuma 1. Jadi katanya itu kata kakaknya ada satu kakak yang ngebantuin aku namanya Kak Yuswa. Kak Yuswa bilang jadi yang lolos interview itu 3 orang. Oh. Termasuk saya. Indonesia. Terus habis itu mami saya tanya yang kesana berapa orangnya gitu kan. Cuma 1 Bu katanya. Jadi Indonesia Daiho toshite sanka suru gitu loh. Hitori desu. Gitu. 1 orang. Jadi untuk Indonesia tuh 1 orang. Karena diminta dari jalannya 1 orang untuk Indonesia gitu. Negara lain ada yang 2 orang. Tapi kayaknya emang setiap tahun 1. 1 kalau Indonesia iya. Terus abis itu ya udah akhirnya kesana. Aku ya balik lagi ke interview lagi. Terus sebenarnya pas selama interview itu kesannya kayak ngobrol biasa. Kayak ngobrol aja gitu. Oh iya dong, lebih enak gitu kan, nyaman kan. Jadi kayak dia, kamu di sini suka baca ya gitu kan. Baca apa gitu. Terus kayak oh ya saya baca novel. Itu dalam bahasa apa? Oh Indonesia. Oh gitu kan.
Terus saya bilangnya saya suka baca Keigo Higashino. Nah itu. Saya lagi baca itu, terus lagi seru aja karena detektif. Terus saya juga terus saya bilang tapi kalau nonton movie juga saya juga suka film Jepang, saya bilang kayak gitu. Terus dalam bahasa Jepang semua, iya nggak pakai translator, sugoi dan gitu, langsung kayak gitu kan. Jadi tuh kayak pokoknya banyak yang ditanya dari application form ketimbang esainya. Kalau saya. Gitu. Karena pas latihan interview sama Momo Sensei lebih nekenin di esainya. Gitu loh. Jadi ternyata pas yang saya sadar itu adalah application form itu yang lebih ditanya. Karena kan kalau esai kan sudut pandang yang dilihat ya udah jelas gitu ya, mungkin kalau menurut saya sih. Justru yang di ini kan baru cuma info. Workshop ngapain nih gitu. Jadi apa gitu kan, musik apa. Mereka gitu. Pengen tahu kita lebih lah gitu loh maksudnya. Pengen tahu orangnya seperti apa. Terus kayak ditanya, "Kamu Kikaku belajar Nihongo apa?" Saya bilang, "Karena saya ngidol." idol iya saya ngidol, saya ngefans. Ngefansnya sama siapa gitu kan, ada satu perusahaan gitu yang saya suka. Saya bilang kayak gini, oh iya mereka pernah kerja sama kita gitu kan. Terus saya situ kayak dia bilang keren banget gitu, kenapa gitu. Terus saya bilang karena dulu mereka itu nggak ngincar pasar internasional, jadi nggak ada Inggrisnya, nggak ada apa-apanya. Jadi ya saya mikirnya jadi kayak ya berarti ini mas saya yang harus baca bahasa Jepang gak sih gitu loh maksudnya. Saya jadi mikirnya gitu, makanya saya baca bahasa Jepang gitu. Tapi saya bilang tapi sebelumnya memang karena dari anime gitu-gitu sih gitu kan. Terus udah terus ditanya-tanya lagi kayak terus pokoknya kayak ngopi sih sensei. Iya. Jujur aja jadi kayak oh ya kayak gini-gini apa mereka tanoshi juga gitu loh. Iya dong. Terus abis itu juga kayak kayak ditanya juga sih kayak karena tadi ditanya obonya apa, terus saya bilang saya sempat menyinggung kayak saya tertarik sama sistem pemilihan sampahnya mereka. Ini namanya gomi bumbetsu gitu. Itu gomi bumbetsu. Pemilihan sampah ya. So kok mereka yoku shiteru nane gitu kan. Oh iya. Tahu juga ya sampai sana. Terus itu yang satu kayak ngetskomi, ya kan dia sering baca deh gitu. Iya. Jadi kayak lucu aja sih sensei gitu kan. Nah abis itu ke esainya, disuruh esainya kayak gimana, terus saya cerita, terus dia kayak kita jadi kayak oh iya ya gitu. Ternyata di Jepang masih ada seperti ini. Dan mereka juga kayak kita juga pas sampai di Indonesia juga baru tahu ada yang kayak gini. Gitu. Kayaknya kesannya ditutupin sekali kalau di sana gitu loh. Gomi bumbetsu atau pemilihan sampah, saya lupa deh di Jepang tahun berapa ya. Mungkin ketika era industri memang lagi banyak-banyaknya. Awal-awalnya juga Jepang nggak ada gomi bumbetsu. Nggak ada, nggak ada. Tahun berapa ya tuh? Itu tahun berapa ya saya lupa tapi saya diajarin, ya? dikasih tahu. Kan. Iya. Memang Jepang juga sama kayak Indonesia sekarang. Cuma kalau Indonesia kan lucu ya, kita udah ngelakuin organik, non organik gitu. Tapi tukang sampahnya nyampurin lagi. Sampai di Bantar Gebang campurin lagi. Ya udah nggak jelas gitu. Nanti akhirnya sampai di Bantar Gebang, tapi ada sekarang udah mulai dipilah-pilah ya. Yang sampah plastik atau apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau sampai Bantar Gebang sama lagi tuh, ada plastik, ada baterai. Nah itu tuh nanti yang saya bakal singgung lagi tuh sebenarnya. Nah jadi akhirnya esainya itu karena saya ketidaksetaraan gender, dia kayak cerita-cerita juga gitu kan. Tapi mostly interview itu adalah kayak pengenalan tentang diri kita tuh seperti apa, sama kalau menurut saya sampai sejauh mana saya ngerti bahasa Jepang. Iya sih. Itu sensei. Jadi di situ tuh dibilang kamu di sini N4 ya gitu. Oh iya sebenarnya saya yote untuk N2 tahun ini. Tapi kalau misalkan saya lolos ini, jadi kan saya nggak ini. Jadi ya udah gitu. Terus karena sensei saya bilang kamu tuh secara skill udah N2 sebenarnya. Katanya tuh gitu. Jadi nggak apa-apa coba aja. Oh jadi sebenarnya udah N2 gitu. Terus itu mereka berdua kayak, iya tapi kamu ngomong kayak gini ngerti kan? Iya saya ngerti dan kita juga kaiwanya cepet. Fast gitu loh. Iya itu yang penting yang cepet jawab. Apa ya? Doi mi desu ka? Maksudnya apa? Nggak selesai ini juga ya akhirnya. Tapi sama ya dunia kerja nanti kalau teman-teman kerja ya, jadi jangan takut ya kalau mungkin lihat di drama wawancaranya tegang gitu. Enggak. Santai beneran. Saya sampai paling yang saya jadi malu, kamu tahu perusahaan kami perusahaan apa? Nah itu saya juga kadang-kadang karena nggak buka situs, jadi mohon maaf aja waktu itu saya sempat jadi canggung gitu ya. Harusnya sih kalau diterima di perusahaan harus buka situsnya ya. Tapi kan ya mungkin Reren udah lihat-lihat gitu ya. Nah ini tadi pengen nanya ya. Tadi ngomongin gomi bumbetsu itu gimana sih? Waktu itu kan Reren juga sempet ke apa? Di Jepang kemana aja sih? Aku dari Tokyo terus ke Fukuoka.
ke Fukuoka kayak 4 harian deh, 4-5 Oke. harian. Terus balik lagi ke Tokyo. Mm-mm. Jadi kita pas di Fukuoka kan main ke kita Kyushu juga. Mm-mm. Nah jadi tuh untuk Gumi Bumbetsu sendiri itu sebenarnya pas di Tokyo sih ikut lecture Kogi. Aha. Kan ikut lecture itu hampir setiap hari kan. Oh iya iya. Ya jadi apa yang ngomongnya ya, kalau apa yang ini nge-recycle apa. Tapi saya ke satu tempat itu namanya itu apa ya? Ya. Iya, apa namanya? Dia itu jadi dia itu tempat kayak semacam Gomi-shushu ya, tempat pengumpulan sampah. Kalau itu udah di Bumbetsu sama dia. Jadi udah mereka Bumbetsu. nge-recycle. Mm-mm. Gitu sensei. Ini namanya ini. Sensei. Di recycle-nya apa tuh? Besi atau? Semuanya. Oh jadi alumi ya, aluminium, steel. Iya. Jadi plastik. Musashino Clean Center kalau nggak salah namanya. Oh di Tokyo itu ya. Kalau nggak salah ya. Iya itu. Jadi itu tuh mereka itu nggak cuman kayak gitu doang. Tapi mereka juga membuat sebuah apa ya ngomongnya kayak pameran atau kayak aktivitas yang bisa di join sama orang tua dan anak-anaknya. Oh kayak ruang edukasi ya? Iya. Jadi museum kayak museum tapi nggak juga gitu loh. Nah jadi mereka tuh kita kesana terus kita lihat nih yang ini masuk mana, yang ini masuk mana gitu kan. Dan akhirnya tuh kayak sampah yang ini sampai di mana, sampah ini sampai yang mana. Dan mereka punya kejadian di tahun 2018 karena mereka Bumbetsunya agak salah. Yang di baterai itu ada satu baterai nggak sengaja masuk ke tempat yang ngolah yang organik kalau nggak salah, meledak, kebakaran. Ya itu teman-teman juga saya juga nonton ada di YouTube ya itu karena kan sampah di Jepang tuh kalau udah masuk truk dipres. Iya itu. Nah pas lagi mungkin bergeser udah. Jadi mereka tuh ini dikumpulin jadi satu. Mereka kerok, mereka ambil. Mereka tuh semua pakai AI sekarang. Apanya tuh? Recycle-nya. Oh gitu. Ya. Bukan orang lagi. Enggak. Orangnya itu cuman ngemonitoring. Jadi ada yang jaga ngemonitoring AI-nya. Iya sih, soalnya gitu. Kalau dilihat secara Gaiken Kensa gitu kan capek ya orangnya. Iya, dan akhirnya dan mereka berarti itu dibakar. Baterai atau apa mungkin masih bercampur ketahuan situ ya. Itu juga itu tuh kayaknya itunya masih dipisah sama manusia. Masih. Cuman proses recycle-nya. Iya. Jadi proses recycle-nya itu yang saya lihat. Dan ini kalau nggak salah ya, takutnya saya salah informasi di mana. Yang saya ingat juga ya, jadi mereka tuh ambil sampahnya, terus mereka taruh satu tempat terus dibakar. Dibakar, uapnya itu dijadiin energi. Uapnya jadiin energi. Iya. Itu. Hasil pembakarannya. Hasil pembakarannya uapnya yang dijadiin energi sensei. Terus ini uapnya udah. Udah gini aja. Ini kan CO2 kan. Makanya CO2 pada gitu. semua batu-batu. Jadi saya tuh kayak. Tapi kita nggak ada punya. Nggak punya alatnya kan. Apa sih tempat untuk bakar sampah? Makanya. Ya, paling ya bakar sembarangan aja sih. Orang Jepangnya pun bilang, ini kenapa Nihon bisa kayak gini? Karena kita punya duit. Iya sih. Bagaimana negara yang negara berkembang gitu. Ya tapi justru negara berkembang harus punya duit juga untuk berusaha. Iya, makanya itu. Ya, orang kaget dong. Negara berkembang masih bakar sampah di depan rumah. Itu gitu. Dia sensei, makanya saya tuh kayak sampai ditanya gitu kan. Terus saya bilang, emang kamu nggak Umeru? Dikubur? Iya, di tanah. Saya bilang kalau misalnya organik ya kayak orang tua saya misalkan nih kulit jeruk atau gimana ya taruh aja di tanah gitu kan bisa kan. Gitu. Sampah dapur masih bisa. Masih bisa sampah dapur. Gitu. Tapi kalau yang lain gimana gitu kan. Saya juga kayak bingung ngejelasinnya. Jujur aja sensei karena iski kali ya mungkin ya. Iya nih jadi kayak gini sensei. Ketika saya udah belajar di sana ternyata yang paling penting itu adalah iski. Jibun no iski itu. Ada kadang-kadang saya juga memang lagi neliti ya maksudnya karena orang Jepang tuh kayak bertanggung jawab sama lingkungan. Iya gitu kan. Benar. Dulu udah bagus ya ke depan gimana nih masih mau diterusin nggak gitu. Ya kalau nggak diterusin berarti kita nggak punya masa depan gitu ya udah hancur gitu. Apa ya kayak tanaman, tempat apa gitu ya. Bahkan sampai kadang-kadang kita kalau orang asing aja yang ngeliat ya, sampah di Jepang tuh dikerangkengin gitu. Padahal tujuannya bukan apa-apa sih, bukannya dimalingin tapi takut diberantak-berantakin sama karasu sih. Makanya kayak ya udah akhirnya ketika saya di sana jawabannya cuma satu ternyata. Iya. Jibun no iski. Kesadaran. Jadi ketika kita sadar, kita jadi mau gitu loh. Iya. Itu kan tujuan dari ini ya. SDGs-nya itu sendiri sebenarnya. Iya sih. Tapi ada satu juga orang Jepang tuh lebih seneng melakukan hal yang bersih itu
kan makanya mereka suka shoji ya. Iya. Bersih-bersih itu suka karena mereka punya emang ini berhubungan sama agamanya. Kalau mereka tuh bilang hal yang kotor itu bisa bawa penyakit. Bawa penyakit itu ya merugikan kita gitu. Ya kenapa nggak kita bersihin aja gitu. Terus mereka juga agamanya itu sangat menghargai alam. Iya. Jadi ketika mereka itu juga mikirnya kayak kan masa kita merusak alam sih gitu loh. Iya, alamnya rusak ya susah kan. Iya, nanti kitanya mau gimana gitu kan. depan laginya gimana Jadi gitu. itu kayak program itu sih yang saya sadar sih Sensei. Maksudnya kayak sebenarnya tuh harus dari kitanya. Cuman kalau menurut saya gimana kita bisa sadarnya atau gimana kita bisa maju itu memang orang-orangnya harus terjun langsung. Iya. Karena itu jauh lebih menarik ketimbang saya nerima mentah-mentah ilmunya. Iya. Gitu. Karena awal saya mikir pun ini kok tentang kayak gini kok saya kayak malas gitu loh. Iya. Karena mungkin karena dari dulu kita kyoikunya kan pendidikannya kita tuh kayak gini Sensei. Iya. Kayak cuman ngomong doang kesannya gitu loh. Gitu kan. Tapi Iya. kalau di sana itu karena saya punya kesempatan untuk terjun langsung, itu tuh yang membuat saya kayak ih kok menarik sih gitu loh Sensei. Berarti yang tapi di sana kayaknya setiap hari ya mungkin menyenangkan kali ya. Saya sih seneng banget Sensei. Makanya pas saya selesai interview gitu, oh gini Sensei, ini nih buat balik lagi ya ke interview nih, agak jauh nih. Jadi kayak saya sedikit tahu ketika saya lolos itu ditanya, kalau kamu lolos gimana? Daigaku oke nggak? Oh iya. Orang tuh oke nggak? Gitu kan? Orang tua nggak tahu. Itu yang ditanyain Sensei. Iya. Jadi akhirnya kayak oke, oh ya udah segala macam seminggu kemudian keterima. Terima. Dibilangnya lolos, terus langsung nih visa, dokumen-dokumen, paspor gitu tolong di ini. Makanya saya ngurus itu hektik banget sebenarnya. Oh iya iya. Iya, ngurus semuanya ya udah akhirnya pergi kan ke Jepang tanggal 28 Juni kemarin itu. Yang paling menyenangkan di program ini apa nih? Jalan Ketemu teman-teman dari beda negara. Oh iya. Mana aja sih negaranya? Ada Guam, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Korea, Cina itu ada Shanghai, sama Beijing. Oh, dua ya. Ada dua, ada Hong Kong, Taiwan juga 2 orang, Korea juga 3. Lah, itu Korea Taiwan 3 juga orang. bisa dua tuh. Iya, Korea 3 orang, Korea Vietnam 2 orang, sisanya 1. apa tuh? Sisanya 1 yang tadi saya sebut satu, Vietnam satu, gitu-gitu semua. 1, Indonesia 1 gitu-gitu. Gitu Sensei. Jadi itu sebenarnya dari jalnya mereka mau berapa orang. Terus ada 8 orang teman-teman Jepang. Jadi Nihonjin Karase. Oh. Ya. Nah, kegiatannya ngapain tuh di sana tuh? Kegiatannya saya sangat teratur Sensei. Saya tidur jam 10 aja saya udah tidur karena saya udah capek. Jam 10, 11, 9 bahkan. Terus pagi bangun jam ya seperti orang Indonesia biasa ya. Iya. Butuh takes time to prepare. Jadi jam teman saya udah bangun gitu-gitu. Jam 7-8an sarapan, nanti udah kogi lagi. Kogi lagi sampai siang, nanti jam 12 jam 1-an. Itu nanti makan siang, udah selesai nanti kogi lagi sampai sore. Sore udah selesai nanti balik ke kamar sebentar, beres-beres nanti dinner. Udah selesai. Itu kayak gitu hampir setiap hari. Itu yang turun lapangan itu? Kalau yang turun lapangan itu tergantung hari apa. Tapi sebagian besar sih sama Sensei. Jadi kayak kita pokoknya jam 12, jam 1, jam 2 itu kita udah harus sarapan. Udah harus lunch. Udah harus lunch, abis itu nanti pas udah gini udah sampai malam balik dinner udah selesai gitu. Mostly free time-nya itu jam 7-an. Gitu. Itu free time selalu jam 7. Itu yang tadi kan yang tempat sampah, pemilihan sampah udah pemilahan sampah udah. Terus ada yang apa sih? Oh, ini jadi kita itu kan ke Fukuoka. Itu awal-awal bulan dan kita ketemu sama teman-teman dari Fukuoka Kyuiku Daigaku. Ya, dari teman-teman yang sana. Ini disclaimer ya. Pokoknya minggu pertama itu Nihonjin Karase-nya belum ikut. Oh, jadi gitu. mereka di minggu kedua gitu. Jadi pas kita ke Fukuoka, mereka nggak ikut. Kita aja gitu. Nah, tapi di sana pun kita digurupin sama teman-teman dari Fukuoka Kyuiku Daigaku. Gitu. Jadi kita belajar tentang apa? Karena Fukuoka itu kan mereka itu dekat ocean ya. Jadi kita tuh bahas tentang sampah-sampah yang ada di laut. Ngapain bahas sampah? Nah, jadi tuh gini Sensei, apa namanya kalau sampah itu terutama di Higashi Shinaumi kan? Di Pasifik ya itu? Iya. Samudra Pasifik ya? Samudra Pasifik sama
ada sebagian ada kena nonton dari China ya. Dari situ sebenarnya orang Jepang itu Mondai-gumi terbesarnya itu di laut katanya. Oh iya. Iya, katanya itu gitu. Karena mereka lebih konsennya di situ. Kenapa? Karena sebenarnya itu laut itu kan saling terhubung. Jadi ketika ada sampah dari China, mereka bisa terbawa arus oleh angin. Akhirnya datang ke Jepang, nyampenya di situ. Sampai di daerah situ. Berarti? Dari China misalnya. Bukan dari China doang. Dari negara lain ada. Dari Korea gitu-gitu. Bisa aja sih Sensei. At some point ya, siapa tahu gitu. Nggak taunya ada ciki gitu ya di sana apa iya, gitu, makanya ketika kita habis cleaning kan kaget ya, kok ini tulisannya Mandarin gitu kan, itu tulisannya Korea gitu. Jadi katanya mereka tuh masalah terbesarnya tuh di situ katanya. Iya, tapi ya memang sih kalau di mana ya, di Indonesia juga sampah-sampah. Tapi kalau di Indonesia banyak kan sampahnya sampah-sampah kita. Sampah-sampah kita ya. gitu. Tapi lucunya Jepang sampah dari luar negeri. Iya, jadi lucu. Jadi makanya di situ mereka sangat menekankan SDGs. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Ini mereka ada 17 nih. Isinya macam-macam. Entah apa namanya ketidaksetaraan gender yang tadi saya bilang. Terus habis itu ada juga apa namanya food waste. Oh, iya, recycle gitu-gitu ya. Itu isi dari Sustainable Development Goals. Jadi tujuannya apa sih SDGs ini? Jadi sebenarnya bumi kita itu udah rusak. Jadi biar nggak semakin rusak dalam span 10 tahun ini kita harus kayak merubah lifestyle-nya kita biar bumi kita nggak hancur. Oh iya sih. Karena umurnya sudah sedikit gitu. Kalau misalnya kayak gini nanti 10 tahun 30 tahun ke depan udah nggak ada nih kita gitu. Lama-lama ini bumi expired kali ya. Iya itu makanya dibuat SDGs itu Sensei. Pakainya sembarang aja mulu gitu. Iya. Saya juga kadang kepikiran bumi itu ada masa pakai nggak sih? Ada Sensei ada. itu yang dipikirkan sama mereka. Kalau misalnya manusia bisa mati, jajan bumi juga bisa mati. Kan saya juga pernah kepikiran bumi kapan ya matinya? Ya karena kita ini mungkin ya sampah, terus ada ya ozon tipis, ya rumah kaca gitu kan. Iya. Belum yang mana pembuangan itu ya dari knalpot mobil. Makanya Sensei itu polusi, yang dituju SDGs tuh Sensei. Tadi ngomongin soal di laut berarti jadi kayak pemulung dong? Enggak sih Sensei, jadi sekarang itu mereka ini ada semacam apa ya namanya? Volunteer. Mereka itu udah mulai nih ngajak orang-orang ngumpulin sampah nanti dapat hadiah gitu. Jadi aktivis sih jatuhnya event sosial. Dan menurut aku bilang kalau di Indonesia kita banyak lewat TikTok. Banyak kan Pandawara Group ya, Pandawara Group kalau nggak salah ya. Itu mereka ada anak-anak muda, mereka tuh ngajak orang-orang ini ada sampah di sini, ayo siapa yang mau datang gitu. Kita bersihin bareng-bareng. Jadi tipe volunteer yang kayak gitu sebenarnya yang paling bagus. Mereka pun udah mulai ngelakuin lagi Jepang tuh. Tapi kadang-kadang kita sering lihat ya di sosmed ya orang kayak berempati gitu ngumpulin sampah, nggak taunya ya cuma gimmick ya. Bisa jadi sih Sensei. Doang, tapi kalau ini beneran terjadi. Ini beneran terjadi. Thank you nih JAL Scholarship ini benar-benar mengedukasi ya teman-teman yang bisa ke Jepang itu benar-benar engage ya. Iya, jadi nggak cuma teori doang gitu. Nah iya. Itu yang saya senang sih Sensei. Tapi sebenarnya di luar itu juga ngerasain budaya Jepang banget. Contohnya nih, saya tuh abis kogi gitu-gitu ya. Terus kan kita ini lumayan keliling Fukuoka Kyokyu Daigaku. Kita keliling-keliling, kita jalan-jalan, kita ketawa-tawa gitu. Jadi habis itu kita barbecue, minum lagi gitu. Iya, makan-makan gitu. Jadi itu kan budaya ya. Iya. Gitu. Jadi semuanya ya nakayuku aja sih gitu. Ya, makanya nanti nanti kalau kohai nanti ya mungkin tertarik gitu ya ke JAL Scholarship ini sangat bisa tanya aku. Nah, tanya aja udah. Bisa tanya. Tadi juga ada link YouTube-nya ya, mengenai kegiatan JAL Scholarship. Jadi kalau mungkin teman mau lihat gitu, mungkin ada di link bio juga nanti ya, bisa dilihat gitu ya. Selain itu yang menyenangkan lagi apa? Yang menyenangkan lagi, ini. Jadi sebenarnya karena mereka kan juga ini ya, Sensei mempromosikan tentang Jepang. Jadi kita nggak cuma belajar doang, karena kita di grup ini Wakarete dibagi ke grup kelompok-kelompok dan setiap grupnya itu ada orang Jepangnya kan, teman-teman dari Jepang. Jadi kita tuh dibawa nih, kasakusa, yaudah kita kasakusa gitu. Terus kita ke Fast Kaipri gitu. Kaki tadi gitu ya.
Jalan kaki 6 kilo, teman-teman pada kuat nggak tuh? Iya, naik train, naik Densha gitu. Jalan kaki dari Kijang ke Anggrek aja udah pada ngeluh gini. Ini jalannya 6 kiloan loh. Tapi itu pun mendukung karena jalanannya enak. Iya sih. Gitu sih Sensei. Ini mendukung diserempet sini. Pasti nggak mau ya. Saya juga nggak mau sih, tapi kalau saya kadang-kadang naik angkot, udah saya jalan kaki. Mau bilang, oh, kamu ngapain jalan kaki? Padahal 1,4 kilo ya kita dari sini ke Anggrek. Itu 6 tadi Otemachi ke Asakusa kan atau Tokyo Atau Skytree ke Tokyo. 6 kilo loh. Ya tapi jujur saya sih dari Shibuya ke rumah nenek ya yoga aja 9 kilo ketawa-ketawa aja sih. Seru-seru Udah aja. kaki sakit gitu. Enggak, asik-asik aja. Ini mungkin banyak yang harus dibenahi juga ya di Jakarta, di Indonesia. Bikin jalannya bagusan dikit lah gitu. Nah iya, sama sampahnya ya. Iya, bau. Buang comberan, buang di kali, apa aja dibuang. Tapi di dekat rumah ibu saya nih kalau ada kali di belakangnya, itu dibuang apa aja kayaknya. Iya, Bahkan pasti. sampai apa ya? Dulu saya kaget loh, ini ada yang buang tempat tidur. Keren. Kandang ayam, tapi kalau kandang ayam itu nggak waktu lagi banjir ada kandang ayam, itu kandang ayam. Bentar lagi mobil nih, ada mobil lewat dibuang. Iya nggak tahu pokoknya waktu lagi banjir saya kaget, wah ini kok ada aja dibuang gitu ya. Mungkin ya ini Indonesia harus berani mengambil tindakan, jangan malu tapi jangan gimmick juga, cuma sosmed ini saya bener nih buang sampah ngomong matanya cuma gimmick. Iya. Habis itu sampahnya dibuang aja gitu ya, biar cuma narik simpati sama empati, tapi nggak ada apa-apa. Oke. Thank you Reren, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin kayaknya seru nih ngobrol sama Reren ya. Apa nih ada terakhir nih apa? Oh iya, kalau ada ke apa? sana, saya tuh pertama kali datang kita dapat souvenir nih. Karena kita ini. SDGs kan recycle ya. Ini recycle nih? Enggak. Oh enggak. Jadi kayak dikasih. Oh. Karena ternyata orang Jepang kalau semakin dia gede jarang bawa pet botol. Oh iya, Gitu. beli-beli mulu Jadi ya. kan my botol kan. Tapi Jadi saya agak curiga jangan recycle juga. iya bisa jadi terus ditulisin sama saya Reren. Reren ya tuh. Iya, udah mau hilang tapi sedih Kamu banget. hilang. Cuci sih kan. Gimana kalau nggak cuci? Iya sih. Dikasih kayak ginian tuh JAL scholarship program. Ini kayak Souvenir iya. ya. Saya ingat. Sama ini nih. Jangan. Ini apa nih? Ini tuh jadi JAL itu nggak cuman sama JAL juga tapi ada JEF. JEF itu kayak salah satu organisasi Indonesia juga ada kalau nggak salah. Dia itu tentang kelingkungan gitu Sensei. Japan ekologi bukannya salah. Ini ya ekologi kayak environment gitu. Oh, ekologi and environment ya. F-nya apa ya? Foundation kan? Foundation ya. Oh. Terus dikasih ini di hari terakhir. Jadi orang Jepang itu kalau ke toilet suka bawa sapu tangan. Oh iya. Jadi saya sekarang bawa. Oh, terus Karena lebih enak aja sih ini Sensei. punya habit baru yang positif nih. Iya habit baru Orang mungkin positif. habitnya jelek gitu, nih habitnya baru, belajarnya banyak ya. Banyak sih. Tapi ya satu hal adalah saya kalau jalan sekarang cepet banget suka dimarahin Iya, dimarahin sama orang tua saya. Ya di sini mama saya di sini. Iya. Kayak nggak punya orang tua dia bilang kayak gitu. Nah, mama ditinggalin gitu aja. Sama saya juga waktu udah bertahun-tahun di sana balik ke Indonesia, orang Indonesia kok jalannya kayak apa? Iya lambat banget gitu ya Apa kesannya. gitu. Tapi bukan karena buru-buru, tapi memang nggak tahu ya. Jalan cepat itu memang jadi bikin kurus juga sih ya. Ini orang Jepang kurus kenapa ya? Jalan cepat juga gitu. Mungkin pendek juga ya. Apalagi kalau saya di Rameyasa apa di mana gitu, cepat dia jalan so gitu. Ini orang nggak capek apa? Ya mungkin udah berhari-hari, Ini ya, berbulan-bulan. culture sih. Culture ya. Oke, thank you Reren. Nanti kayaknya saya undang lagi nih. Part 2 gitu ya Sensei. Ayo part 2. Menarik nih soalnya nih. Thank you ya Reren, sampai ketemu lagi nanti. Ini ya juga ada Aris sama Marita jadi Makasih, Mas. operator. Thank you ya. Oke. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Nanti semoga ada ini tamu-tamu yang lebih menarik ya. Yeah. Oke, thank you. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimasu. Dadah. Dadah, thank you.